yang mengalami penistaan, penghinaan terhadap harkat martabat itu adalah bangsa Papua. Ini yang terbaru tuh, baru kita. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Keiko berpindah negara selama 3 tahun. Mendengarkan putusan dari majelis hakim atas kasus klien kami Victor Frederick Yaimo. Tadi kita sama-sama mendengarkan bahwa 4 dakwaan yang didakwakan oleh saudara jaksa tidak terbukti.
Selamat malam teman-teman, pemirsa Jubi di mana saja Anda berada. Sekarang saya sudah ada di studio Jubi bersama seorang teman. Dia ini mantan ketua Komite Nasional Papua Barat atau sekarang sudah menjadi jubir atau juru bicara internasional KNPB. Dan dia juga juru bicara petisi rakyat Papua atau PRP. Dan baru saja bulan yang lalu dia mendapat penghargaan internasional untuk kerja-kerjanya yang dinilai gigih begitu, memperjuangkan isu kemanusiaan di tanah Papua. Dia Victor Yemo, sudah hadir di studio Jubi. Selamat malam, Victor. Selamat malam, Yohan. Saya panggil Victor saja ya. Atau ada panggilan yang lain? Sudah, Victor saja. Terima kasih Victor sudah hadir di studio bersama kita malam ini di hari tong tahu 10 Desember 2023. Hari ini kita atau semua masyarakat di dunia sedang memperingati Hari HAM Internasional yang ke-75 tahun. Saya pikir usianya sudah sangat tua. Dan pada malam ini kita akan berdiskusi, saya tidak tahu ringan, berat, pokoknya kita mau omong-omong saja gitu tentang situasi HAM di Papua. Jadi kita ambil topik atau tema begitu, apa kabar HAM di Papua. Nah, di sini nanti saya dengan Victor yang akan lebih banyak berbicara tentunya begitu tentang HAM. Dan sebelum kita berbicara yang lain, sebenarnya saya ingin kasih selamat buat Victor buat penghargaan yang kemarin. Kok sampai kah ke Australia? Tidak sampai. Tidak sampai. Ya, tidak. Oke, tapi apa dulu? Ini penghargaan apa dong bilang penghargaan kursi kosong award tahun 2023. Apa arti penghargaan ini buat Victor? Ya, terima kasih Jubi sudah undang saya di studio ini, pemirsa di rumah. Ini penghargaan yang diberikan oleh Liberty Victoria, di salah satu organisasi di Australia yang memang mereka sudah melakukan advokasi terhadap hak kebebasan berekspresi, hak asasi manusia sejak tahun 1936 kalau tidak salah ya. Lama sekali. Lama sekali di Australia. Dan setiap tahun memang mereka memberikan penghargaan kepada orang-orang yang dinilai gigih dalam memperjuangkan hak asasi manusia, terutama kepada hak-hak sipil politik. Jadi Voltaire Empty Chair itu diberikan kepada orang-orang yang dianggap membela HAM secara gigih, tetapi tidak bisa hadir untuk memperoleh penghargaan itu hanya karena konsekuensinya di dalam perjuangan dan tidak bisa menghadiri itu. Berarti kemarin tidak hadir ini? Ya, memang tidak hadir karena memang penghargaan itu diberikan kepada orang-orang yang karena pekerjaan advokasinya tidak bisa menghadiri itu. Jadi penghargaan itu diberikan kepada saya dari sekian ribu yang menjadi didobatkan untuk yang mendapatkan nominasi untuk mendapatkan itu. Ya. Seperti itu. Ini penghargaan yang keberapa? Jadi kalau mau tanya apa makna dari penghargaan ini, sebenarnya ini pengakuan terhadap perjuangan, bukan untuk saya seorang diri tetapi juga kepada perjuangan kawan-kawan semua dalam memperjuangkan hak asasi manusia di Papua, termasuk hak menentukan nasib sendiri di Papua ya. Jadi saya anggap ini penghargaan untuk rakyat Papua, rakyat pejuang Papua, kepada kawan-kawan pejuang yang ada di Papua seluruhnya. Saya pikir ini sebuah bentuk pengakuan bahwa apa yang kita perjuangkan itu adalah hal yang benar. Dan ini sebuah pengakuan internasional kepada kita rakyat Papua, kepada kawan-kawan pejuang, bahwa apa yang kita perjuangkan itu adalah hal yang benar, hal yang diakui secara internasional dalam standar-standar yang diakui, standar moral, standar HAM. Dan saya cukup bangga dengan itu, bukan saja untuk saya pribadi tapi dengan kawan-kawan semua yang gigih
apa itu memperjuangkan itu. Oke. Ini kan kalau kita lihat ke belakang, Victor Yemo ini kan sudah, kita mau bilang apa ya, bicara kaitannya dengan HAM. Dia juga sudah banyak mendapat konsekuensi dari itu, seperti ya tahanan ya, sudah keluar masuk tahanan begitu. Dan yang paling terakhir ini kan ditahan karena isu rasisme begitu ya, keterlibatannya waktu itu dalam kasus di Jayapura itu 2019, Agustus 2019. Itu yang kemudian membuat Victor harus mendekam dalam penjara selama 2 tahun lebih itu. Dan ini kayaknya baru bebas ini 2 tahun, 2 bulan, 3 sekitar 2-3 bulan. Dan apa ini ada kaitannya juga kah dengan yang penghargaan kemarin itu? Kemudian kenapa harus memperjuangkan soal anti rasisme atau melawan rasisme di Papua? Yang kita dengar sebelum-sebelumnya juga kan teman-teman atau Victor Yemo bersama kawan-kawan yang lain juga berjuang untuk tadi penentuan nasib sendiri soal politik dan kaitannya dengan rasisme. Jadi kalau kita mau lihat rasisme sendiri itu dia tidak lahir sendiri ya. Jadi rasisme dalam konsepnya itu sendiri itu dia sangat melekat erat dengan praktek-praktek kolonialisme, praktek-praktek imperialisme yang diterapkan mulai dari Eropa pada saat itu, abad 16, 17 sampai ke abad 19, dan itu sangat masif dilakukan oleh bangsa-bangsa yang merasa diri superior secara rasial, dan itu didukung oleh media, didukung oleh kekuatan suprastruktur, terutama para ilmuwan yang membuktikan bahwa bangsa dengan kulit yang berbeda atau bangsa dengan ras yang berbeda itu punya derajat kemanusiaannya lebih rendah daripada orang-orang yang lain yang warna kulitnya putih misalnya. Bangsa-bangsa Eropa punya pandangan atau tidak punya paradigma seperti itu, dan itu diterapkan berabad-abad, dan Afrika itu adalah contoh rasisme yang betul-betul sistemik dan korbannya karena rasisme itu dikendarai oleh kolonialisme itu. Satu bangsa merasa superior lalu berusaha menaklukkan bangsa lain dengan sentimen ras tadi itu, merasa bahwa bangsa lain itu bangsa yang harus diperbudak, bangsa yang tidak maju, tidak cerdas, dan itu didukung dan dibuktikan oleh ilmuwan. Bayangkan itu. Sehingga kalau kita melihat itu ada konsep eugenika misalnya di Jerman, Hitler, suku Arya itu dianggap bahwa ras yang lebih superior, lalu orang-orang Yahudi, Nazi pada saat itu dan itu berlanjut di Papua ya. Kenapa berlanjut di Papua? Karena kolonialisme Eropa di wilayah Pasifik, terutama di Asia Pasifik itu meninggalkan penyakit rasial itu. Bayangkan kolonialisme selama 360 tahun itu berada di Indonesia, dan orang-orang Indonesia selama ini, orang-orang Nusantara ya pada saat itu hidup dalam perasaan inferior itu, perasaan rendah diri, inlander itu, merasa rendah diri, dan lama-lama mereka merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang mereka menerima rasisme itu sebagai sesuatu yang benar begitu. Ketika mereka merasa itu, karena memang kemarin saya kasih tahu itu bahwa rasisme itu dia penyakit, dan penyakit itu dia menular kepada siapapun itu. Dan karena dia sesuatu yang menular, budaya rasisme itu yang dibawa oleh Eropa tiba di Indonesia, lalu orang-orang di Indonesia yang sudah hidup dalam budaya rasisme itu mencoba menerapkan cara-cara yang rasis terhadap bangsa-bangsa lain dengan cara mengekspansi, menguasai wilayah-wilayah lain itu. Terutama ketika Soekarno mulai mengkumandangkan Trikora itu ya, itu pandangan rasis mulai awal terjadi di situ. Berarti rasis itu bukan sekedar kata-kata misalnya menghina atau merendahkan orang lain secara jadi ada rasisme dengan tadi itu rasisme yang sistemik itu, rasisme institusional, atau rasisme kan ada banyak macam. Ada rasisme institusional yang betul-betul sistemik, dan rasisme yang sistemik institusional itu sesuatu yang susah untuk dideteksi.
Dan untuk mendeteksi memang harus melalui pembelajaran, pendidikan. Kita betul-betul jeli melihat praktik-praktiknya secara mendalam. Bahkan penguasa sendiri itu tidak akan menyadari bahwa ini adalah bentuk-bentuk rasisme yang terjadi. Dan sehingga apa yang terjadi tahun 2019 itu sebenarnya kita sedang membongkar apa itu rasisme sistemik yang ada di dalam orang Papua, dan itu secara alamiah spontanitas orang Papua itu bergerak di mana-mana ketika harkat dan martabatnya itu dihancurkan atau ada sahutan monyet, panggilan monyet terhadap mahasiswa Papua. Sebenarnya itu hal yang kecil, tetapi di balik itu menandakan bahwa orang Papua itu dipersonifikasikan, dilihat sebagai yang karakternya hampir sama dengan binatang. Jadi itu sesuatu yang buruk, sehingga benar 2019 itu rakyat Papua bergolak melawan, dan kami juga hadir di situ melakukan perlawanan. Di sini nih apa yang salah kalau misalnya masih ada pandangan-pandangan tadi inferior dari orang yang lain kepada orang yang lain, seperti apa yang sudah terjadi di Papua di 2019. Mungkin sudah terjadi sebelum-sebelumnya ya, cuman pas 2019 itu kemudian rame. Apa yang salah di sini? Ya, saya pikir orang Papua ini kan orang semakin hari semakin menemukan apa itu identitas mereka, semakin menemukan jati diri mereka. Mereka mulai mempelajari, dunia mulai terbuka di mana-mana, dan mereka mulai melihat diri mereka diperlakukan seperti itu, kan begitu. Sebelumnya memang ya rasisme itu dibungkus dengan represi militer yang luar biasa, lalu apa itu dengan represi ideologi yang besar. Kenapa saya bilang represi ideologi? Karena orang Papua ditempatkan untuk menerima segala perlakuan dari pemerintah itu sebagai sesuatu yang benar, sementara mereka tidak mengidentifikasikan itu sebagai salah satu bentuk dari rasisme itu sendiri. Nah, ketika orang Papua mulai mempelajari, mulai terbuka, IT, apa itu media di mana-mana kita mulai mempelajari, orang Papua mulai tahu bahwa ini adalah bentuk-bentuk apa itu bentuk-bentuk penghinaan, penghancuran terhadap martabat dan jati diri orang Papua. Jadi saya pikir apa yang dilakukan oleh memang aksi 2019 itu aksi puncak dari apa itu kemarahan orang Papua pada saat itu, dari sekitar setengah abad orang Papua berada di dalam negara ini dan diperlakukan sewenang-wenang oleh negara. Tapi saya lihat ada sesuatu yang positif dari 2019, bukan saja terhadap orang Papua tetapi kepada orang Indonesia yang masih menganggap masih hidup di dalam penjara rasisme itu. Sehingga pada saat saya keluar dari penjara itu saya kasih tahu bahwa ini bukan perjuangan orang Papua, tapi ini perjuangan rakyat dunia, perjuangan rakyat Indonesia untuk mari bersama-sama. Dan ingat bahwa untuk itu selesaikan cara pandang tadi itu, ya kan? Artinya setuju bahwa ini bukan tugasnya kita saja, tapi kan orang yang berpikir itu tadi itu yang harusnya selesai. Pertama adalah karena rasisme ini ya kadang sampai pelajari rasisme ini cukup dalam ya, waktu ada di dalam penjara maupun di luar itu. Jadi pelaku rasisme itu bahkan tidak akan menyadari bahwa perbuatan-perbuatannya itu adalah rasis begitu. Dan dia akan bilang bahwa kami tidak rasis, kami biasa. Dia tidak akan menyadari bahwa dia sedang ada di dalam perspektif yang rasis itu. Dan untuk mempelajari itu berulang kali ilmuwan, bahkan kita mau melihat apa itu Black Matters di Amerika, itu mereka menganjurkan untuk mempelajari itu. Anda membiarkan rasisme itu terjadi, itu Anda rasis. Sehingga ini bagi pelaku dianjurkan untuk mempelajari apa itu rasisme. Orang-orang non-Papua yang ada di Papua tidak bisa bilang bahwa kami tidak rasis kalau dalam praktik kehidupannya adalah masih rasis secara ekonomi, masih mendukung, masih diam diri dan tidak mau mendukung aksi-aksi atau protes-protes rasisme yang dilakukan orang Papua. Ini kan pembelahan terhadap kemanusiaan tanpa membedakan ras, warna, golongan, tidak, kemanusiaan, martabat manusia yang dihancurkan.
siapapun dia, ke orang pendatang, orang Papua. Dan ingat, saya sudah kemarin kasih tahu bahwa rasisme itu bukan saja bisa terjadi kepada pelaku saja, tapi juga kepada korban. Korban juga bisa rasis, begitu. Misalnya, ketika kita mendapatkan rasis, kita tidak bisa melawan rasisme itu dengan rasis. Gitu. Hanya karena kita membenci terhadap orang-orang pendatang yang rambutnya lurus, kulitnya berbeda dengan kita, lalu kita rasis. Kita main bunuh, kita main membenci, tidak bisa. Karena itu tidak ada maknanya ya. Kita melawan rasis tapi di dalam diri kita masih ada rasis. Tidak. Yang kita mau adalah setiap orang menghargai manusia tanpa batas-batas rasial itu. Oke, ini kalau kita bicara rasis ini kayaknya apa ya? Panjang. Terus apa? Saya tidak tahu harus apa. Mulai dari mana? Karena tadi Victor singgung ini juga ada sistematis. Artinya ini kan semua dari apa ya? Kita bicara dari aturan-aturan orang-orang yang mengatur itu kemudian turun sampai ke kita orang di bawah. Ini bahkan kemarin setelah 2019 Victor dengan beberapa teman juga sudah sampai ditahan. Saya pikir praktek-praktek ini masih ada kita bisa lihat lah di media sosial, komentar-komentar itu masih ada. Mungkin apa yang seharusnya dilakukan, saya pikir ini kan tidak hanya individu-individu, tapi kalau kita ada di negara, apa yang harusnya dilakukan begitu? Ya, entah itu mau ke pemerintah kan, entah itu mau ke kita atau ke individu, apa yang harus dilakukan supaya ya pelan-pelan kita belajar untuk hentikan pikiran-pikiran rasis tadi. Karena rasisme, perlakuan terhadap rasisme itu ada di ranah moral ya. Jadi ketika moral dari bangsa ini, moral dari pemimpin negara ini berubah, itu dengan sendirinya, kita kan punya undang-undang tentang anti diskriminasi rasial di Indonesia ini, tapi itu tidak diterapkan. Nah, bayangkan saja kita yang berjuang rasisme itu dicap makar, dikriminalisasi, disiksa, dimasukkan di dalam penjara dengan pasal-pasal yang karet, pasal-pasal yang mengada-ngada. Kalau sudah seperti begini, susah. Seharusnya negara ikut melindungi, negara berterima kasih kepada kita. Karena kita ikut memperjuangkan ini rasisme di Papua. Tetapi terbalik. Nah, saya lihat dengan demikian, apakah negara dalam satu sisi ini akan tuntas? Saya lihat dari kasus 2019 itu saya pesimis ya. Pesimis untuk negara ini, apalagi kebijakan-kebijakan terakhir yang sangat rasis ya. Terutama otonomi khusus misalnya yang tidak melibatkan orang Papua. Dan ini mereka mengulangi pengalaman dulu, pengalaman mulai dari New York Agreement di mana orang Papua tidak dilibatkan, PPRA hanya 0,2% orang Papua yang dilibatkan di bawah todongan senjata. Itu berlanjut sampai Otsus 2021 tanpa konsultasi orang Papua, dibikinlah Otsus itu. Ya seakan-akan ini lakukan keberpihakan proteksi terhadap orang Papua, tetapi kenyataannya dalam 20 tahun terakhir itu tidak terjadi. Justru IPM kita, Indeks Pembangunan Manusia kita ada di posisi yang paling rendah. Paling rendah di Papua. Nah, kedua, lalu datang lagi otonomi khusus terakhir ketika kawan-kawan mulai maju dengan petisi rakyat Papua. Itu sekitar 100 lebih organisasi yang terkumpul di situ. Lalu represif secara masif turun. Padahal itu hak konstitusional. Bayangkan kelembagaan Otsus macam MRP sendiri hendak lakukan rapat dengar pendapat itu direpresi oleh Badan Intelijen Negara untuk tidak boleh. Dan Otsus itu betul-betul dan Otsus itu benar-benar dipaksa itu saya katakan itu rasial karena mereka masih menganggap, masih pakai paradigma tahun 1960-an bahwa tanah ini tanah kosong, tidak punya orang, dan segala sesuatu menyangkut masa depan tanah ini ditentukan bukan oleh orang Papua, tetapi oleh Jakarta. Bayangkan itu. Itu paradigma rasis. Menganggap bahwa orang Papua tidak memiliki kemampuan untuk menentukan nasibnya, termasuk otonomi khusus. Nah, ini berlanjut sampai ke pemekaran ini. Nah, pemekaran ini kan
syarat dengan kepentingan politik sebenarnya, politik pendudukan sebenarnya, pendudukan investasi, pendudukan militer, ekspansi militer. Ya, itu yang ada. Saya pikir semua ilmuwan ya, termasuk BRIN, Badan Riset Nasional itu sudah kasih tahu berulang-ulang bahwa ini kebijakan, ini represi kebijakan Jakarta, bukan kebutuhan atau kemauan orang Papua sendiri. Coba kaitannya antara rasisme tadi sistem yang tidak berpihak atau tidak menguntungkan lah begitu. Tadi kalau dari kata-katanya Victor buat orang asli Papua tidak menguntungkan. Kaitannya juga dengan HAM begitu. Apa yang bagaimana sebenarnya keseriusan pemerintah Indonesia ini dalam menangani itu tadi kalau bicara rasisme tapi juga bicara HAM di Papua? Ada paradoks. Sangat paradoksal. Bayangkan saja Menteri Luar Negeri Retno dalam 2 hari lalu itu sangat menyesalkan dan bahkan orang-orang komunitas internasional bahkan bangsa-bangsa di dunia menyesal dengan resolusi PBB yang diveto oleh Amerika Serikat, ditolak oleh Amerika Serikat tentang gencatan senjata di Gaza. Nah, dalam posisi yang sama, ini kan paradoks. Indonesia menolak jeda kemanusiaan yang didorong oleh Dewan Gereja Papua, didorong oleh Komnas HAM, dan ULMWP. Tahun lalu ya? Tahun lalu. Ini kan paradoks. Satu. Ini paradoks pertama. Yang kedua, satu hari ini dari tadi atau kemarin, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa karena sekitar 400 warga Rohingya itu ada di Aceh ya? Di Aceh, baru tiba di Aceh itu, pengungsi di Rohingya itu baru tiba di Aceh. Mahfud MD beberapa minggu yang lalu 1.500 pengungsi yang ada di Aceh di sini. Orang-orang Aceh mereka protes dan Jokowi kasih tahu bahwa kami akan melindungi mereka. Ada bantuan kemanusiaan untuk mereka. Saya salut untuk itu. Tapi apakah itu sejalan dengan orang Papua? Hari ini 76.000 sekian pengungsi, itu data terbaru bulan September kemarin. Dikeluarkan oleh sekitar 5 organisasi yang terdaftar di PBB. 76.000 warga pengungsi di beberapa konflik dari operasi militer itu ada di Papua. Diterlantarkan. Di mana bantuan kemanusiaan? Disinilah yang kita mau bilang bahwa ada hubungan antara rasisme dan HAM tadi itu. Dalam penanganan HAM pun ada rasis terhadap orang Papua berbeda, terhadap orang Rohingya berbeda. Ini yang kedua. Kita mau bilang dalam konteks bukan saja dalam konteks Palestina ya. Indonesia sangat giat mendorong itu kasus Palestina. Bahkan Indonesia hari ini menjadi anggota Dewan HAM PBB berulang kali, ditunjuk sebagai Dewan HAM, dipuji oleh dunia. Tetapi apa yang terjadi? Di waktu yang sama apa yang terjadi di Papua? HAM di Papua dibiarkan. Bayangkan, kita baru 2 hari lalu kita baru memperingati kasus Paniai berdarah. Terjadi di Siang Bolong. Pelakunya jelas. Tetapi bayangkan 8 Desember 2021 yang lalu, hari yang bertepatan, pengadilan di Makassar memutuskan bebas terhadap pelaku penembakan di kasus. Padahal Jokowi, pemerintah sudah menetapkan ini sebagai kasus pelanggaran HAM berat. Ini rasis. Itu lain hal. Itu dalam konteks manusia, dalam konteks hubungannya dengan ekosida lingkungan, pengerusakan lingkungan, bayangkan itu. Presiden Jokowi baru menghadiri COPA ke-28 di Dubai kemarin. Dalam pidatonya dia bilang bahwa kami sudah melakukan langkah-langkah untuk pengurangan emisi di Indonesia dan kiri kanan. Dan sangat lucu juga memang pada saat dia pidato itu banyak delegasi yang keluar tinggalkan ruangan itu. Nah, tapi dalam posisi yang bersamaan, bayangkan hutan kita di Papua 34.000 sekian setiap tahun habis. Dalam 2 dekade, Greenpeace dalam laporannya merilis bahwa
sekitar 663.000 hutan di Papua telah habis. Hutan di Papua itu ada sekitar 32, sekian juta ya. Hutan primer ini. Hutan primer di Papua. Artinya Papua adalah benteng terakhir untuk mengamankan dari ancaman pemanasan global itu. Dunia sudah keluarkan bahwa dalam beberapa tahun ke depan pemanasan global bumi akan naik menjadi 1,5 derajat Celcius. Ini sudah lebih panas. Nah, kita bayangkan hari-hari setiap hari ini. Setiap hari panas kita lihat tidak seperti yang lalu kan. Ini pemanasan. Ini terjadi hanya karena pembebasan dan penggundulan hutan besar-besaran yang terjadi di Papua. Dibuat oleh siapa? Oleh perusahaan-perusahaan perkebunan, perusahaan-perusahaan pertambangan, perusahaan-perusahaan sawit yang diizinkan secara legal oleh negara. Ini kita baru bicara yang Jadi legal. negara yang mengizinkan. Belum lagi yang ilegal dengan bisnis-bisnis militer di Papua. Jadi ancaman ekosida, ancaman lingkungan ini, masyarakat adat kita terganggu, terusir, tergolong. Kita baru dengar masyarakat Awi ada beberapa waktu yang lalu, negara tidak mau membelah hak-haknya, digusur di mana-mana. Jadi kalau mau bilang Papua darurat kemanusiaan, ya darurat kemanusiaan. Bayangkan sensus penduduk di Papua Barat 2017 BPS dan Papua 2019 ketika kita hitung-hitung jumlahnya hanya orang asli Papua 2,9 juta jiwa, bayangkan. Orang asli. Orang asli Papua. Tetangga kita Papua Nugini yang pada tahun 1969 kita sama 900.000 sekian. Sama jumlahnya di wilayah yang sama. Tapi ketika satu setengah abad yang kita bersama-sama dengan Indonesia dan mereka merdeka, mereka sudah 17 juta penduduk, bayangkan. Kami hanya 2,9 juta. Itu Artinya data tidak PBB. ada perkembangan. Tidak ada perkembangan. Mereka membludak. Dan tidak ada yang bisa membantah itu karena data BPS secara konsisten data BPS menempatkan IPM angka harapan hidup orang Papua itu data yang paling terendah hari ini. Jadi kalau kita mau bilang bahwa kita memiliki harapan hidup di dalam Indonesia sangat susah, Yulan. Jadi apakah dengan dalam kondisi yang begitu apakah kita harus berhenti melawan, kita harus berhenti berjuang? Saya rasa tidak mungkin. Itu hal yang tidak bisa. Kayaknya kita persoalan terlalu banyak ya kalau tadi mulai dari masalah pengungsian tadi belum ini bicara HAM ini kayaknya terlalu banyak begitu. Mau bicara manusianya kah, kasus-kasus pelanggaran HAM yang masa lalu maupun yang baru-baru ini yang kita tidak tahu itu sudah masuk dalam laporan polisi atau sudah diproses atau tidak, tapi macam hampir setiap hari kita mendengar ada laporan-laporan seperti itu. Belum lagi tadi kerusakan alam yang dampaknya juga buat hidup, keberlangsungan hidup kita orang di sini. Tadi yang aku cerita itu bikin saya kayak pusing, jujur pusing. Sebelum nanti tong lanjut, karena ini kan kita ada live ini di Facebook, saya ingin tanya teman-teman dulu, di teman-teman saya yang lagi pantau di Facebook, mungkin kalau ada yang komentar, pertanyaan dari siapapun lah ya yang sedang menyaksikan diskusi ini, dan mungkin ada juga yang ingin bertanya langsung buat Victor yang sudah ada di sini, silakan. Saya ingin cek punya teman-teman yang bantu saya kirim pertanyaan kalau ada. Oke, sepertinya belum ada pertanyaan dari siapapun yang nonton. Jadi kita bisa lanjut saja dulu. Ini ada komentar.
Oke, kalau belum ada kita lanjut lagi cerita yang tadi. Ya. Aduh, tapi ulang ya, saya betul-betul rasa kayak panas atau apa Ya. dengerin yang tadi tuh barang-barang yang tidak selesai gitu. Jadi Ya. kita bicara apa kabar HAM di Papua itu kayak bagaimana ya? Ya. Tidak ada kabar yang baik begitu. Ya. Jadi untuk bicara soal ini nih, menurut Victor bagaimana? Apakah masih ada harapan untuk terus Victor ataupun teman-teman yang lain, teman-teman aktivis kemanusiaan yang lain di mana-mana lah ya yang masih berjuang ini untuk terus kerja begitu atau perjuangkan ini? Karena maksudnya gini, tadi kalau bicara ini kan semuanya kayaknya kita menghadapi sesuatu yang besar ini. Kita bicara negara kah atau sistem yang sudah ada dan kayaknya solid sekali untuk diubah. Maksudnya seharusnya bagaimana supaya nanti di peringatan Hari HAM yang berikut yang mungkin ke 76 tahun kita ada sedikit inilah kabar yang baik begitu. Ya, begini ya, kita kan sebenarnya itu tanggung jawab negara untuk menuntaskan melindungi dan memenuhi hak orang Papua. Itu bukan tanggung jawab saja, kewajiban negara untuk memenuhi. Karena konsep bernegara itu kan lahir dari hasil kontrak sosial. Itu menurut John Locke itu mengatakan bahwa HAM ada dulu baru negara. HAM ada dulu baru negara. Artinya bahwa hak individu itulah yang bersepakat untuk membentuk pemerintahan itu berbentuk negara. Gunanya untuk negara memenuhi hak individu dan hak setiap orang, begitu kan. Nah, jadi posisinya negara adalah memberikan perlindungan kepada memenuhi hak asasi manusia, begitu. Nah, dalam konteks ini apakah Indonesia telah memenuhi hak asasi manusia di Papua? Itu tahun 2002 tahun lalu ya, bulan November ya, itu ada UPR ya, Universitas Periodic Review di PBB, sekitar 108 negara ikut hadir di sana, dan Indonesia disoroti oleh 8 negara itu. 8 negara menyoroti tentang pelanggaran HAM di Papua. Indonesia harus menuntaskan pelanggaran HAM di Papua, dan yang paling diminta dari Indonesia adalah segera mengizinkan Komisi HAM PBB berkunjung ke Papua. Karena itu berulang kali dikasih tahu. Amerika Serikat, Belanda, Jerman, Vanuatu, Selandia Baru, Slovakia kemarin. Itu mendesak terus. Melanjutkan Spirit Group dalam MSG dalam komunikenya juga mendesak supaya ini segera. Pacific Island Forum bahkan lebih maju lagi. PIF kemarin menunjuk 2 special envoy dari Perdana Menteri Perdana Menteri Fiji dan Papua Nugini untuk melakukan dialog dengan Jakarta untuk memastikan bahwa penuntasan pelanggaran HAM di Papua, termasuk mengirim Komisi HAM PBB di Papua. Nah, persoalannya ini yang saya kasih tahu tadi, paradoks. Indonesia terus mendesak PBB untuk ada di Rohingya, di Myanmar, di Gaza. Sementara dia menutup diri dari kunjungan Komisi HAM PBB ke Papua. Atau mungkin pengungsi yang ada di Maibrat, Wamena. Ini ditutup semua. Nah, ini bahaya. Jadi saya pikir kalau tadi pertanyaannya apa yang harus dilakukan, itu pertama dan paling pokok yang dihadapi oleh orang Papua adalah dekolonisasi yang belum selesai di Papua. Hak penentuan nasib sendiri yang dilanggar sejak awal oleh Indonesia. Dan itu semua kajian membuktikan itu. Melinda Janki dalam kajiannya menyatakan bahwa hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua itu telah dilanggar di bawah hukum internasional. Sehingga dalam posisi ini
Indonesia harus memenuhi kewajibannya untuk memenuhi hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua. Hak untuk menentukan nasib sendiri. Bukan dalam konteks internal, tapi dalam konteks eksternal. Nah, itu yang diperjuangkan oleh orang Papua. Baik melalui cara-cara yang damai maupun cara-cara yang cara-cara yang bersenjata, kekerasan. Nah, Tapi bagaimana kalau cara-cara bersenjata? Sampai sekarang kita tahu di dalam konteks beberapa wilayah HAM, masih. dalam konteks HAM, hak untuk melindungi diri, the right of self defense itu diatur di dalam hukum internasional, diatur di dalam Konvensi Jenewa, bahwa setiap bangsa memiliki hak untuk melakukan perjuangan, perlawanan terhadap penjajahan dan penindasan. Ketika dia merasa terancam, tadi kita bicara banyak tentang situasi terancam. Hukum internasional menjamin hak setiap orang untuk berjuang, melawan, entah melalui jalan damai maupun kekerasan. Tapi kita di Papua, kita di KNPB, Hukum internasional menjamin, termasuk kebebasan untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Tapi sering sekali kita dapat laporan di Jubis ini. semua banyak setiap mendapat. saat seperti itu. Jadi saya bilang Indonesia ini sangat pintar dalam menipu ya, menipu komunitas internasional, menggunakan media mainstream untuk menyampaikan pikiran bahwa Papua dalam posisi yang aman-aman, tidak terjadi sesuatu apa-apa. Tetapi itu yang saya kasih tahu bahwa kita sedang ditindas dan dihabisi dalam situasi yang damai dan aman. Situasi yang damai dan aman ini dipertahankan supaya penguasaan itu terjadi, pendudukan itu terjadi di mana-mana. Buktinya hari ini Anda lihat, pergi ke jalan-jalan ini, lihat baleho-baleho itu, di mana orang Papua di situ, muka-muka itu. Hampir semua baleho-baleho di kota Jayapura ini, itu orang-orang dari non-Papua. Bayangkan itu. Tahun lalu, yang periode lalu, hanya orang Papua hanya 4 orang di Port Numbai sini yang ada di kursi legislatif. DPRD kota. DPRD kota. Ke depan kita tidak tahu. Nah, ini apalagi di Merauke, itu lebih hancur lagi. Merauke, Bovendigul. Yang periode lalu 3. Iya, jadi kita dipaksa untuk berada di dalam negara ini dan diberikan janji-janji bahwa kalian boleh memiliki hak politik kalian harus menjadi tuan di atas negeri sendiri, kalian boleh membangun. Tetapi kenyataannya hari ini tahun-tahun yang menentukan transisi bagi orang Papua. Apakah 5 tahun, 10 tahun ke depan orang Papua akan menjadi tuan di atas negeri sendiri, memimpin kedudukan politik ini akan diambil oleh orang-orang Papua? Tidak. Karena dalam demokrasi mayoritas menentukan, ekonomi menentukan. Ketika orang Papua tidak mampu membiayai ongkos politiknya, apalagi secara kuantitas maupun kualitasnya mereka tidak ada. Jelas demokrasi akan dipimpin oleh warga lain yang merasa diri superior, merasa diri lebih berhak memiliki tanah Papua. Gitu. Kita baru dengar penerapan militer besar-besaran di Papua beberapa waktu lalu untuk mengamankan aset-aset vital itu di Papua. Itu lebih gila. Nah, dari situ, kalau dalam konteks yang tadi, deforestasi, itu akan semakin besar karena ada 4 wilayah pemekaran baru yang semakin membuka, infrastruktur dibangun di mana-mana, pembangunan administrasi itu akan membabat itu wilayah-wilayah ini. Kita baru lihat di Wamena ada perampasan tanah adat yang belum selesai. Nah, ini hancur-hancuran. Jadi, memang saya mau katakan bahwa ini represif, dan kalau kita mau sampai pada kesimpulan, kita sudah sampai pada kesimpulan bahwa ini adalah kolonialisme, dan itu fakta terjadi. Ya. Oke, mungkin kita tahan di situ dulu. Kebetulan ini ada pertanyaan satu dari penanya dari Facebook, namanya Riyandi Franky Asyeren. Nah, ditanya nih, mengetahui semua itu, apa langkah-langkah yang akan diambil Bang Fik? Kayak gitu, dan kayaknya juga permintaan untuk putar ulang video awal ya, untuk dilihat kayak gitu. Jadi mungkin jawab dulu kah, langkah apa yang akan diambil oleh Bang Fik dan juga mungkin teman-teman
maksudnya dari deretan persoalan yang tadi sudah disebutkan ini, sepertinya kayak aduh, tidak tahu nih terus langkah keluarnya apa. Kami harus saya berjuang karena saya, begitu ya, untuk anak cucu saya, untuk tanah saya, untuk lingkungan saya, untuk hutan saya di mana-mana. Sehingga perjuangan itu tidak akan berhenti, dia akan lanjut terus, siapapun dia, sampai orang Papua tersisa satu pun dia akan terus berjuang. Itu karena itu hak, karena itu benar. Pengertian HAM dalam konteks HAM yang paling natural, paling alami adalah hak atas kehidupan, hak untuk bebas, hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Itu hak yang paling fundamental dan dilindungi oleh hukum internasional. Itu Deklarasi Universal PBB itu mengakui hal itu. Prinsip-prinsip itu sudah diratifikasi oleh Indonesia, dan Indonesia punya kewajiban untuk melindungi itu. Sehingga apa yang kita akan lakukan di Papua itu adalah, pertama, kita akan menyulitkan orang Papua ini berdialog bersama-sama dengan antara rakyat, kelompok sosial itu. Bukan saja antara orang Papua, tetapi orang-orang Indonesia yang ada di Papua, yang lahir besar di Papua, yang mereka punya nasib. Marilah lihat Papua dalam konteks yang lebih luas, bahwa ini tanah Anda. Anda hidup di sini, Anda bangun, makan di sini, Anda hidup di sini, dan Anda akan mati di sini. Ketika kita menempatkan itu sebagai nasib Papua ini sebagai nasib bersama, saya pikir kita punya harapan itu. Jadi saya juga harap supaya kepada kawan-kawan perjuangan bahwa kita buka perjuangan ini bukan saja milik orang Papua, tetapi semua orang Papua, orang yang ada di atas tanah ini, untuk mari kita berjuang sama-sama. Bukan banyak kelompok sosial di Papua, gereja diadu domba, lembaga adat diadu domba, lalu perjuangan diadu domba. Saya pikir sudah jelas bahwa di sini ada infiltrasi dari operasi intelijen yang terus dilakukan oleh negara dalam rangka menghancurkan eksistensi orang Papua. Kami minta pemerintah Indonesia untuk menghargai kami, melihat kami bahwa ini adalah cara kami berjuang untuk mempertahankan eksistensi kami yang tersisa di Papua. Kalau kami tidak berjuang, kami mati. Semua fakta membuktikan kok tidak ada harapan bagi orang Papua ke depan. Nah, kalau masih anggap bahwa orang Papua akan hidup berbangga dalam NKRI, coba kasih sebuah harapan kepada orang Papua bahwa orang Papua akan berbangga dalam Indonesia, begitu. Coba biarkan orang Papua bebas bersuara, demonstrasi di jalan-jalan, bukan ditangkap. Ini apalagi ini hari HAM, beberapa jam yang lalu, tadi sore ditangkap di Timika, dibubarkan secara paksa. Orang baru datang berkumpul, dibubarkan. Apakah, jadi saya pikir NKRI sedang dirusak oleh bukan orang Papua, tetapi aparat keamanan yang sedang merusak citra dan wajah dari negara ini, sehingga orang Papua merasa bahwa kami tidak berbangga hidup di dalam negara ini, begitu. Dan kalau sudah seperti begitu, kami tidak bisa hidup. Binatang pun dia akan memberontak, begitu. Apalagi kami manusia, begitu. Sehingga upaya yang terus dilakukan oleh perjuangan, kami terus mengajak hentikan cara-cara perjuangan dengan militer itu, konflik bersenjata. Dan ingat juga bahwa sebenarnya yang melahirkan kombatan TPNPB itu adalah Indonesia, karena ruang demokrasi di sipil ditutup, sehingga mereka akan mencari cara lain untuk melakukan perlawanan. Ketika ruang-ruang damai, ruang bermartabat itu ditutup di kota. Jadi aspirasi keinginan orang Papua itu harus ada ruang yang disediakan oleh Indonesia untuk dibuka, dibicarakan, gitu. Nah, disitulah saya lihat ada solusi bagi kita orang Papua. Dan kalau tanya tentang apa yang kita harus lakukan ke depan, saya pikir kita akan tetap mendorong proses-proses yang damai, yang lebih kepada menyelesaikan akar-akar persoalan di Papua, termasuk keinginan dan perjuangan orang Papua untuk menentukan nasib sendiri. Karena memang secara hukum internasional, semua, bukan saya yang kasih tahu, semua ilmuwan telah membuktikan bahwa proses ini salah, gitu, dan itu harus diselesaikan, gitu. Kalau kita mampu memberontak untuk proses yang salah secara hukum internasional, bahwa Israel di Palestina pendudukan itu legal, misalnya, membuktikan itu. Buktikan itu di Papua, bahwa secara hukum internasional pendudukan Indonesia di Papua masih salah, dan itu harus dibicarakan, begitu.
Oke. Mungkin kita coba putar dulu ulang video awal tadi sebelum nanti lanjut ada penanya yang lain. Tapi mungkin kita lihat dulu video awal tadi. Yang mengalami penistaan, penghinaan terhadap harkat martabat itu adalah bangsa Papua. Ini yang terbaru tuh, yang baru kita. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gubernur DKI berkombinasi negara selama 3 tahun. Mendengarkan putusan dari majelis hakim atas kasus klien kami Victor Frederick Yemo. Tadi kita sama-sama mendengarkan bahwa 4 dakwaan yang didakwakan oleh saudara jaksa tidak terbukti.
Terima kasih. Kita kembali lagi ke diskusi kita. Ini ada satu penanya dari Facebook juga. Saya mau pertanyaan buat Victor. Victor, apakah aksi damai mampu membawa kita kepada kebebasan? Atau tadi itu cita-cita yang sedang diperjuangkan? Silakan. Sebenarnya kalau kita belajar sejarah di dunia itu pasca PBB dibentuk itu kenapa PBB dibentuk, kenapa harus ada dekolonisasi PBB, kenapa PBB menganjurkan untuk harus menggunakan cara-cara yang damai, cara-cara yang persuasif, cara-cara yang dialogis, cara-cara itu untuk menyelesaikan kasus di seluruh dunia. Saya pikir sejarah di mana-mana pun itu membuktikan bahwa perjuangan damai itu masih menjadi senjata yang mampu untuk merubah. Karena ini kita bukan mau menghancurkan batu dengan alat besar, tapi ini kita mau mengetuk nurani kemanusiaan orang-orang lain begitu. Nurani kemanusiaan bangsa Indonesia ya. Kemanusiaan bangsa lain yang merasa bahwa mereka lebih superior dan mereka yang mampu menaklukkan bangsa lain. Kita mau mengetuk hati mereka, moral tertinggi daripada negara ini itu ada di situ. Nah, sehingga itu harus menggunakan cara-cara yang damai dan bermartabat. Terus kasih tahu kepada mereka. Memang dua-duanya memiliki konsekuensi, damai maupun kekerasan memiliki konsekuensi. Ditangkap, dikejar, dibunuh itu pasti akan ada. Sejarah Indonesia penuh dengan berdarah-darah, sejarah Timur Leste penuh dengan berdarah-darah, sejarah dimanapun penuh berdarah-darah ya. Memang tidak ada kemerdekaan yang direbut tanpa pertumpahan darah. Tetapi dalam dunia yang semakin maju, semakin modern, di mana Indonesia juga ikut mendorong cara-cara yang damai dalam penyelesaian kasus-kasus konflik di seluruh dunia. Bahkan Indonesia menjadi salah satu negara yang betul-betul berpengaruh di Pasifik yang terus memberikan rekomendasi perdamaian, memediasi di kasus-kasus konflik di Asia maupun di mana-mana pun di Rusia, Ukraina maupun di Palestina, Israel. Saya harap agar supaya proses yang sama itu didorong oleh Indonesia sehingga perjuangan damai itu harus kita lakukan. Kenapa itu harus? Karena apa yang kita perjuangkan itu adalah hal yang benar. Kita berjuang karena fakta-fakta membuktikan bahwa ada ilegalitas kehadiran Indonesia di Papua. Itu dibuktikan di dalam hukum internasional dan kita bisa mampu membuktikan itu. Ada pelanggaran HAM dan itu fakta dibuktikan, data setiap tahun kita beberkan itu di Perserikatan Bangsa-Bangsa di PBB. Kita lakukan itu. Ada data-data fakta yang membuktikan bahwa termasuk data BPS, BRIN, LIPI bahkan mengatakan juga bahwa angka harapan hidup bersama dengan Indonesia di masa depan itu tidak akan ada. Ini data-data yang tidak bisa kita beberkan dengan senjata, tidak bisa. Kita harus beberkan data-data fakta itu dengan cara yang damai dan bermartabat di atas meja. Duduk bersama-sama di atas meja dan kita selesaikan itu. Dan itulah yang tidak dikehendaki dan tidak mau diinisiasi dan didorong oleh Indonesia begitu. Kenapa didorong? Karena ya kita tahu bahwa kalau mereka ada di pihak yang salah, siapa yang akan mau mendorong itu? Karena mereka tidak mau dibeberkan itu, kesalahan-kesalahan itu. Ya mungkin tahan yang ketika orang Papua menggunakan cara-cara yang kekerasan, itu adalah jalan masuk bagi otoritas negara ini untuk mengkriminalisasi, untuk mendegradasi gerakan atau kebenaran sejarah yang diperjuangkan oleh orang Papua. Dan itu kita memberikan peluang kepada Indonesia untuk
stigma, cap kita sebagai teroris kriminal. Padahal apa yang kita perjuangkan benar. Nah, supaya perjuangan ini kan meyakinkan kepada rakyat Indonesia, kepada otoritas negara, bahkan komunitas internasional bahwa apa yang kita perjuangkan itu hal yang benar. Itu paling utama dulu. Nah, pengakuan politik itu hal kedua, tetapi pengakuan atas kebenaran sejarah, fakta sejarah, dosa-dosa politik yang dilakukan oleh Indonesia di Papua, itu adalah hal yang utama dan terutama. Dan itu harus dilakukan melalui cara-cara yang damai, bermartabat, dialogis, bicara. Jadi tidak bosan-bosan untuk terus bicara, berjuang, mengingatkan lagi kayak gitu. Nah, kaitannya dengan yang tadi itu mungkin saya tidak tahu ini akan menjawab atau tidak jawaban tadi penjelasan dari Victor untuk menjawab satu pertanyaan dari satu teman namanya Namene Elopore. Dia bilang saat negara tutup mata dan telinga terkait HAM warga negaranya, dalam hal ini konteks Papua, maka solusi apa yang rakyat Papua harus ambil? Perlawanan melawan penjajahan, penindasan itu perlawanan seumur hidup. Entah akan berhasil dan tidak itu urusan kedua. Tetapi kewajiban saya sebagai orang Papua yang ada di atas tanah saya, ketika hak-hak saya terancam, saya punya kewajiban untuk terus berjuang. Apakah akan ada hasil dan tidak, itu urusan kedua. Tetapi saya harus komitmen pada diri saya sendiri sebagai orang Papua, sebagai korban. Saya hidup dan saya harus berjuang. Kalau saya tidak berjuang, saya akan hidup seperti mayat hidup di atas tanah saya sendiri, begitu. Itu utama. Oke. Itu mungkin bisa menjawab, berarti saya mau masuk sebenarnya tadi mungkin kita bicara banyak yang untuk konteks yang lebih besar untuk semua ya. Cuman satu pertanyaan juga yang mungkin lebih kepada pribadi daripada Victor sendiri. Setelah keluar kayak gini tentu banyak cap atau sudah ada ya stigma segala macam begitu. Termasuk imigrasi tolak sampai. Imigrasi. Itu coba cerita dulu. Jadi bagaimana sampai imigrasi tolak dan ini rencananya untuk kegiatan apa, berangkat kemana? Jadi ini sebenarnya tantangan-tantangan lain yang dihadapi ya untuk kehidupan pribadi daripada Victor sendiri. Kita coba dengar. Ya, saya pikir bukan saja saya ya, kawan-kawan lain juga mengalami hal yang sama, tetapi ketika aktivitas-aktivitas saya mengadvokasi kasus Papua ke luar negeri, berbicara di media, itu dianggap sebagai sebuah ancaman dan itu yang menjadi alasan pada saat penangkapan 2019 dan menempatkan saya di posisi yang betul-betul dikriminal di depan hukum, di publik, tetapi juga dicekal untuk tidak keluar dari Indonesia, tidak keluar negeri, bepergian ke luar negeri tidak. Jadi hari Kamis itu memang saya ke kantor imigrasi dan bagian intelijen dan penindakan di imigrasi, seksi bagian intelijen dan penindakan itu memang mereka saya kaget karena mereka menyampaikan bahwa Anda dicekal untuk ke luar negeri itu tapi tidak oleh dalam Polri. Status apa sekarang? Nah, bebas kan sebenarnya. Saya coba menjelaskan itu kepada pihak imigrasi. Saya sudah bebas secara hukum. Saya tidak terikat lagi dengan satu kasus pidana yang mengancam yang menjadi alasan untuk saya dicekal keluar begitu. Nah, itu yang saya memang meminta supaya status cekal yang ditempatkan di dalam cekal online yang Polri keluarkan itu segera dicabut. Betul. Karena saya sudah tidak berhubungan dengan kasus dan itu dikeluarkan. Lucunya itu dikeluarkan pada saat setelah saya sudah ditangkap, ada di dalam penjara, dikeluarkan. Wah, bagaimana saya mau lari? Gitu. Padahal sudah di dalam penjara. Nah, kalau saya lagi buron baru ditetapkan dicekal ya tidak apa-apa. Ini di 25 Desember 2021, saya sudah ada di dalam penjara. Baru surat keluar. Tapi bagi saya itu ya mungkin. Dan juga kemarin tidak terbukti makar di pengadilan. Tidak terbukti dan hakim menggunakan pasal yang sebenarnya sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu pasal 155, pasal penghinaan terhadap negara. Jadi sebenarnya pasal ini dicopot di luar dari dakwaan untuk dipakai untuk memvonis ada 8 bulan itu. Tetapi pihak jaksa mereka tidak terima lagi, mereka lakukan banding, mereka naikkan itu dari 8 bulan ke 12. 1 tahun.
Nah, jadi saya pikir soal tadi ya imigrasi, tapi kalau saya masih dianggap sebagai warga negara Indonesia, itu hak saya, hak konstitusional, hak kewarganegaraan saya untuk mendapatkan paspor sebenarnya. Tapi kalau tidak, pihak imigrasi tidak menganggap saya sebagai warga negara Indonesia, tidak mau mengeluarkan paspor, berarti kan mereka menganggap saya bukan bagian dari warga negara ini, begitu. Dan sebenarnya ini juga bagian dari pelanggaran terhadap hak-hak saya. Ya. Oke, saya pikir kita sudah hampir 1 jam kah? Saya kira diskusi kita. Cuman sebelum saya kasih pertanyaan terakhir, saya ingin cek lagi kalau ada yang lain. Kalau tidak ada, mungkin kita bisa tutup diskusi kita dengan satu pertanyaan buat Victor. Tadi Victor sudah cerita, saya pikir soal pencekalan tadi untuk tidak berpergian ke luar negeri, tadi itu mungkin cuma satu contoh, satu kasus atau tantangan yang Victor hadapi ya, yang sebenarnya merugikan begitu. Mungkin ada hal-hal yang lain, mungkin keluarga, dan ini sudah berlangsung lama. Apa yang membuat Victor masih mau terus berjuang begitu di perjuangan ini atau di jalan ini? Mungkin ini bisa jadi ya penutup kita pada diskusi malam ini. Begini ya, seperti saya tadi jelaskan bahwa hak untuk merdeka, hak bebas berbicara, hak bebas berekspresi, hak bebas berpendapat, dan hak berorganisasi itu hak dasar dan hak alamiah yang melekat di dalam diri manusia, dan itu tidak bisa diganggu gugat oleh negara. Karena HAM baru negara ada, begitu. Bukan negara ada dulu baru HAM, tidak. HAM ada baru negara ada untuk melindungi HAM. Itu urutannya. Sehingga sepanjang hak dasar kami, saya secara pribadi dan bangsa saya, bangsa Papua itu masih diinjak-injak, ada eksploitasi besar-besaran terus terjadi, dan itu adalah ancaman terbesar bukan saja bagi Papua tapi bagi bumi. Karena Papua adalah benteng terakhir untuk mengamankan mengurangi emisi, untuk mengurangi dari ancaman pemanasan global. Itu Papua terakhir. Bayangkan 40% hutan primer di Indonesia itu ada di Papua. Begitu, di hutan di seluruh Indonesia ini 40%-nya ada di Papua itu. Kalau hutan di Papua kita tidak amankan, itu bahaya. Bagaimana kau mau bicara tentang itu sementara rakyat Papua selaku penjaga hutan itu digusur, tanah-tanah adanya diambil alih, digusur di mana-mana. Jadi kalau kita tidak bicara untuk itu, kita tidak bisa hidup. Itu hak paling dasar, itu pertama. Dan kedua itu adalah hak untuk berorganisasi itu. Itu adalah hak dasar yang dilindungi oleh dalam piagam PBB itu. Piagam PBB menyampaikan bahwa hak-hak fundamental, hak dasar itu termasuk adalah hak berekspresi, hak berserikat itu. Dan itu sudah diratifikasi oleh Indonesia. Organisasi misalnya seperti KNPB, ULMWP, Gempar, Garda, banyak organisasi yang ada di Papua itu punya hak untuk berorganisasi dan menyampaikan pendapat di muka umum. Nah itu. Sehingga tidak boleh ada undang-undang lain, undang-undang turunan, tidak boleh ada orang mau aksi saja harus pakai surat izin. Sebenarnya kan itu tren yang baru. Orang pakai alasan surat izin untuk membatasi hak orang untuk berdemonstrasi dan kiri kanan. Tidak bisa. Dan ingat bahwa penjara, penangkapan, pembunuhan itu tidak akan pernah membatasi semangat perjuangan orang Papua selama penindasan itu ada. Itu utama. Dan yang paling utama itu saya harus kasih tahu lagi bahwa Amilcar Cabral, seorang pejuang, itu pernah kasih tahu begini. Hak asasi manusia itu benar-benar sejatinya akan benar-benar terpenuhi kalau orang itu benar-benar hak untuk merdeka, hak untuk menentukan nasib sendiri itu dipenuhi. Jadi saya juga masih yakin bahwa kalau memang kami masih ada di dalam negara ini dengan praktek kolonialisme seperti begini,
kita akan bicara HAM sampai orang Papua hanya akan meratapi penderitaan sampai orang Papua habis kalau kita masih ada di dalam sebuah negara yang menerapkan praktik-praktik penindasan. Solusi cara satu-satunya adalah bangsa yang terjajah harus menentukan nasibnya sendiri. Orang Indonesia harus tahu, pemerintah Indonesia harus tahu bahwa orang Papua punya potensi untuk membangun negerinya sendiri. Termasuk hak untuk bernegara, berbangsa, dan mengurus dirinya sendiri. Kalau mereka masih tidak mau, berarti itu rasis yang menganggap bahwa orang Papua tidak mampu mengurus dirinya sendiri. Tidak mampu bernegara sendiri. Nah, itu dibuktikan bukan saja nanti, tetapi di dalam administrasi kolonial di Papua, misalnya dalam Otsus, itu kita dapat membuktikan bahwa orang Papua tidak mendapatkan ruang satupun untuk memimpin. Bayangkan hari ini semua caleg-caleg di Papua ini yang sedang maju dengan ini, musim politik ini, bahkan MRP itu harus berkonsultasi dengan BIN untuk bisa mendapatkan kursi MRP yang adalah kursi representatif kultural, agama yang sebenarnya adalah betul-betul lahir murni dari representasi mereka itu. Tapi bayangkan, kau boleh calon tapi yang menentukan kau calon dan tidak nanti terakhir adalah BIN, karena kau harus konsultasi dengan mereka. Begitu juga caleg, begitu juga gubernur besok, bupati, itu harus jadi di mana Otsus itu? Jadi di mana orang Papua mampu menentukan sendiri itu? Mampukah tidak ini dijamin? Tidak ada. Nah, sehingga ini fakta, tapi juga kita mau kasih tahu, dari dulu kita konsisten di KNPB itu kita kasih tahu bahwa status Papua di dalam Indonesia itu belum selesai dan Indonesia punya kewajiban untuk memenuhi proses dekolonisasi yang belum selesai di Pasifik. Hanya Papua yang belum mengalami proses dekolonisasi, dan proses dekolonisasi ini Indonesia harus secara berwibawa, secara gentleman kasih tahu bahwa mendorong orang Papua untuk memenuhi hak penentuan hak politiknya sendiri di Papua. Itu baru kita bisa katakan bahwa orang Papua ke depan akan punya masa depan atau hak-hak dasarnya itu akan terpenuhi di dalam sebuah negara yang dia bisa mengatur kehidupannya sendiri ke depan. Kami masih punya pikiran itu. Jadi saya rasa kami masih punya harapan. Kami memang secara jumlah kecil, tetapi kami punya harapan yang besar. Kami punya visi tentang bintang fajar, bahwa setelah gelap besok akan ada terang, begitu. Jadi saya rasa bahwa orang Papua di dalam segala sektor, dimanapun kau ada, kau punya kelebihan apa di mana-mana, kau boleh berekspresi bebas, tetapi kau tidak boleh lupa itu bintang itu. Bintang itu, jangan biarkan bintang diredup oleh awan yang kelam itu. Biarkan bintang itu kau harus terus pandang bintang dan kejar bintang itu terus. Terima kasih Victor buat cerita, buat berbagi informasi dan pengalaman juga buat kita semua di hari ini, di malam ini, di hari HAM. Dengan tema kita tadi soal apa kabar HAM di Papua. Tadi kita sudah dengar banyak, saya tidak bisa lagi urai satu-satu, tapi setelah mendengar tadi cerita-cerita itu, saya pikir masih banyak PR, masih banyak soal yang mungkin ini jadi perenungan kita sama-sama, dan bolehlah kita kerja bersama-sama untuk orang Papua hidup lebih baik lagi ke depan. Saya pikir itu diskusi kita malam ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ikut nonton, sudah berbagi pertanyaan juga di Facebook. Semoga kita akan ketemu lagi di lain waktu. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih. Aduh. Sabar.